Kitab Yoel pasal yang ketiga ayat 9-10 menuliskan, "Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, 'Aku ini pahlawan.'" Ada suatu maklumat yang datang dari sang raja, ditujukan kepada umatnya, kepada gereja Tuhan. Dan maklumat tersebut berbunyi, "Persiapkanlah dirimu. Akan ada peperangan besar yang datang. Suatu peperangan yang akan menghancur luluhkan semua orang biasa atau rakyat jelata. Karena itu harus terjadi perubahan mentalitas dan frekuensi kehidupan di antara jemaat atau orang percaya. Selama sekian waktu lamanya, orang-orang percaya telah dinina-bubukkan oleh banyak khotbah dan pengajaran tentang sukses, berhasil, kaya, dan diberkati. Sehingga saat mereka tiba-tiba dihantam oleh berbagai tantangan, pergumulan, tekanan hidup, dan berbagai jenis peperangan lain, korban pun segera berjatuhan. Selama sekian waktu lamanya, umat pilihan seperti dibawa mengarungi lautan kehidupan di dalam suatu kapal pesiar, di mana di sana hanya ada hal-hal yang menyenangkan dan menghibur. Semua boleh dilakukan selama hal tersebut dipandang benar atau baik oleh orang yang bersangkutan. Tidaklah disadari bahwa kapal pesiar rohani tersebut adalah sama seperti kapal Titanic yang hanya tinggal menunggu waktu untuk jadi tenggelam dan menciptakan banyak korban. Selama ini, tidak ada upaya untuk memperlengkapi jemaat ataupun membangun kehidupan mereka di dalam firman. Tidak ada upaya untuk membawa orang-orang percaya hidup dalam kehidupan yang berasaskan sangkal diri, pikul salib, mengosongkan diri dari berbagai keakuan maupun ambisi manusiawi lainnya. Sehingga ketika terjadi kegoncangan dalam hidup mereka, semua berkat, kekayaan, keberhasilan, dan kesuksesan mereka jadi sama sekali tidak berguna. Malahan menjadi sumber celaka dalam hidup mereka. Pengkhotbah 5 ayat 13-14. Tapi inilah saatnya untuk gereja Tuhan mempersiapkan dan membangun jemaat. Mulai hidup dalam keakuratan dan bangkit sebagai para pahlawan. Yang pertama, para pemimpin atau pengkhotbah harus mulai mengubah frekuensi khotbah atau pengajaran yang selama ini mereka bawa di dalam gereja. Harus diganti dengan frekuensi suara Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan, membangun kehidupan umat pilihan untuk melangkah dalam agenda kerajaan, destiny ilahi, atau tujuan hidup mereka. Saat seseorang mulai hidup sebagai prajurit, ia harus menyadari bahwa pola hidupnya harus berubah. Tidak bisa lagi seenaknya sendiri. Seorang prajurit diwajibkan untuk menyenangkan komandannya. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Hidup hanya untuk mewujudkan perintah dari komandannya. Komandan tertinggi kita adalah Kristus sendiri. Sudah saatnya untuk dari mimbar gereja, suara dan keinginan sang komandan, yaitu Kristus, kembali diperdengarkan. Selama ini suara dan keinginan dari para pemimpin yang tidak lagi terhubung dengan sang komandan telah mengambil alih dan membajak suara dan keinginan hati dari sang komandan sorgawi. Ini saatnya untuk kembali para prajurit kerajaan sorga, yaitu seluruh jemaat dan para hamba-hamba Tuhan, kembali mengucapkan sumpah setia mereka hanya kepada sang komandan sorgawi, yaitu Kristus. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24-26 mencatat, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin.